Kalau kita nggak segemuk, iya, mudah-mudahan segemuk. Iya. Tapi kalau kami optimis, ya, Pak. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program Podcast Infomu ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, diproduksi dari Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Kota Medan. Kali ini di episode, kayaknya udah hampir 100 episode. Akhirnya kayaknya kumpul anggota MPI, tapi sekaligus kepala sekolah yang baru saja dilantik. Luar biasa sekali tamu kita, ada 2 orang sahabat dakwah Muhammadiyah. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Ivan Syah Ali SPDGR selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Kota Medan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Bes. Kalau udah jadi kepala sekolah, buatnya Bapak ya, Bang. Santai aja, Bang Bes. Oke. Dan yang kedua ada Bapak Adi Kurniawan SPD, menjelang insya Allah sebentar lagi MPD. Amin. Satu kepala sekolah SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Waduh, gimana kabarnya nih? Mungkin dari Bang Ivan. Alhamdulillah sehat, Bang Bes. Sehat. Seperti biasalah, aktivitas rutin ya kan yang kita lakukan. Kadang di sekolah, kadang di perserikatan. Masih ada yang merasa abang masih guru di sana? Tapi sebelumnya kan wakil, jadi dikasih amanah jadi kepala sekolah. Gitu. Kalau dari Pak Adi Kurniawan gimana? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, tetap menjalani aktivitas rutinitas seperti biasa. Ya, tetap menjalankan. Kita diamanahkan PDM sebagai Ketua Majelis Pustaka dan Informasi, dan juga diamanahkan juga PDM sebagai Kepala Sekolah. Ya baru sebulan lah menjalani ini. Belum sumur jagung lagi. Belum sumur jagung lah ya. Kalau dari Pak Adi sendiri baru ini menjadi Kepala Sekolah atau gimana? Baru ini, ya baru inilah. Ya, gimana perasaan tantangan yang besar. Sekolah? Ya, tantangan yang sangat besar, Pak. Karena di sini di kepala sekolah ini saya kan belum tahu gimana cara menjalani kepala sekolah ini. Ternyata seperti kita ada kayak dipasang surut, naik turun gitu kan. Artinya tantangan yang kita hadapi ini besar, ada juga kesenangan yang kita hadapi. Ya, kita merasa diri kita itu dekat dengan anggota kita kalau kita memberitahukan seperti ini gitu. Kalau dari Pak Ivan Syah ini termasuk kepala sekolah muda ini ya. Iya. 36 tahun. Alhamdulillah. Sebenarnya enggak termuda sih, masih ada yang lebih muda ya kan. Termasuk muda juga ya. Masih muda. Ya, gimana nih selama sebulan ini? Belum sampai sebulan. Belum sampai sebulan. Masih 14 hari. Jadi banyak memang tantangannya. Terutama adaptasi dulu. Ini kan jabatan kepala sekolah, kalau di sekolah itu kan jabatan tertinggi gitu kan. Ya. Tentunya ada keputusan-keputusan yang diambil gitu. Jadi adaptasinya itu memang yang harus kita lakukan gitu ya. Dulu jadi wakil, ya, kalau ada apa-apa nanya kepala sekolah, sekarang nanyanya pada diri sendiri kan. Sebelum mengambil keputusan kita harus mikir dulu. Itu tantangan sih sebenarnya. Kemudian tantangan berikutnya, SMA Muhammadiyah 1 Medan itu kan letak geografisnya padat penduduk, padat sekolah juga. Nah, di situ ada berapa sekolah swasta? Ada 8 sekolah swasta, ada 4 sekolah negeri, dan itu muridnya gemuk-gemuk semua itu. Nah, jadi ini tantangan kami ke depan. Bagaimana bisa menjaring siswa untuk masuk, karena nggak kita pungkiri untuk sekolah-sekolah swasta itu yang penting pertama itu kuantitas tentunya, selain kualitas ya, kualitas itu pasti gitu, tapi kuantitas itu dibutuhkan untuk keberlanjutan sekolah gitu. Itu sih, itu tantangan paling berat nanti PPDB, Pak. PPDB. Oh, ini lagi Iyalah, PPDB tahun 2025 ya.
Itu kan harus kita persiapkan dari sekarang itu. Ya. Oke. Kalau terkait dengan perkembangan sekolah, mungkin dari SMA 8 Kisaran, mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah pengen tahu nih letak sekolahnya saat ini ada berapa siswa dan tenaga pendidiknya? Alhamdulillah kalau kelas kami 31 kelas dengan jumlah siswa 1056. Selama bertahun-tahun meningkat. Nah, meningkat alhamdulillah. Dipercayakan oleh masyarakat SMA Muhammadiyah 8 ini. Di SMA Muhammadiyah 8 ini yang disenangi oleh masyarakat dan dipercayakan masyarakat ini adalah pertama adalah karakter siswa ini. Kita didik mereka ini pertama ya ada 3 itu. 3 pertama mereka itu kita wajibkan hafal juz 30 ya kan, baru sholat jenazah dan sholat fardu. Nah, itu yang faktor utama yang karakter yang kami didik kepada siswa tersebut. Kedua, untuk ekskul itu yang sangat menonjol sekali bagi masyarakat untuk melihat SMA Muhammadiyah 8 ini. Nah, di situ ada ekskul kita, di situ ada marching band, ada petang, ada poli, futsal dan tari. Ada juga di situ kita juga akan tahun ini kita akan juga bentuk dai muda Muhammadiyah. Nah, dai muda Muhammadiyah ini tujuannya adalah untuk kita kembangkan bagaimana mereka ini berdakwah di khutbah Jumat dan juga ke masyarakat gitu. Jadi itulah program-program yang kami akan kembangkan selama ini dan akan kami tingkatkan kembali gitulah. Jadi itulah yang dipercayakan masyarakat karena di ekskul ini yang paling menonjol yang juara kami itu adalah tari, OSN dan juga futsal olahraga. Berarti banyak talenta-talenta dari ya, talenta banyak talenta karena aneka ragam talenta itu mereka itu. Iya, kadang ada yang pandai nyanyi, pandai apa, kadang saking saking kebanyakan talentanya itu jadi kita arahkanlah mereka itu kemana yang senang. Tapi sekolah memfasilitasi. Fasilitasi sekolah, insya Allah memfasilitasi. Oke. Kalau gurunya ada berapa banyak? Guru kita ada sekitar 81 guru kita, 81 orang tambah sama tendiknya itu sekitar yang tata usaha itu sekitar 6 orang. Jadi sekitar 90-an sekian lah. 91 lah, 91. Okay. Ini di sekolah lagi ngapain para siswa? Ya kalau sore gini ya mereka kadang kegiatan ekskul ya kegiatan yang ada lima aneka ragam ekskul itu yang dilaksanakan mereka. Oh, iya. Apakah udah ada pembukaan untuk penerimaan siswa baru? Iya, insya Allah kita sudah buat tim PPDB kita. Nah, tim PPDB kita akan nanti ya kita akan bentuk tim PPDB akan kita siapkanlah untuk 2025 ini. Mudah-mudahan ya bertambah lagi kelasnya. Ya. Sampai saat ini masih bisa kapasitas berapa siswa kalau dari? Sebenarnya kami minta sih banyak gitu. Ya, cuman kan kita kan di bawah naungan Majelis Dasman. Oh, iya. Jadi dibatasi sama Majelis Dasman itu hanya 10 kelas. Dulu tahun semalam kita mendapatkan 11 kelas, menambah lagi 12 kelas. Jadi karena dibatasi lokalnya nggak cukup, karena kita kan ini kan double counting nih, pakai ada SMK 10, pakai juga sama SMA, dipakai juga sama SMK 5, pakai aliyah, dipakai MTS. Nah, itu jadi berdouble-double ya. Jadi itulah, itu pun sudah bisa kita atasi gitu. Sudah bisa kita atasi dapat 11 kelas. Jadi majelis tidak ini bukan tidak mampu, belum disediakan, ini tahun ini akan disediakan 2 kelas. Jadi kita insya Allah kita tambah lagi. Tambah 2 kelas. Ya, mudah-mudahan kepercayaan masyarakat kepada kita lebih maju lagi. Luar biasa ternyata Kisaran. Gimana nih? Ya alhamdulillah. Kalau kita nggak segemuk. Iya. Mudah-mudahan tapi posturnya iya. Sama ya. Tapi kalau kami optimis ke depan. Ya. PPDB target kita cuma 150, Pak. Karena RKB kita
ruang kelas kita. Ya, Ruang kelas kita itu terbatas di SMA Muhammadiyah 1. Untuk siswa baru bisa menampung cuma 5 kelas. Maka untuk itu kita targetkan cuma 150 siswa lah untuk tahun ini. Kita optimis insya Allah dapat. Iya. Kalau sekarang ini siswanya ada berapa, Pak? Kalau sekarang ini nggak sampai 300. Nggak sampai 300 ya. Oke. Untuk tenaga pendidik guru semua? 28 orang. 28 orang. Jadi seperempatnya kisaran ya. Kisaran ya. Mudah-mudahan Kalau sahabat saya yang kisarannya luar biasa lah. Oke, tema kita pada kali ini di episode ini adalah menjadikan sekolah Muhammadiyah sekolah unggulan. Nah, bagi bapak-bapak sebagai kepala sekolah, mewujudkan sekolah unggulan ini seperti apa sih? Mungkin dari Pak Ivan. Iya. Kalau visi kami memang itu, unggul, terpercaya, dan berwawasan global berdasarkan al-Islam kemuhammadiyahan. Ya. Jadi untuk mendapatkan keunggulan itu, yang pertama yang kami lakukan itu meningkatkan mutu. Iya, mutu pelayanan, ya, kemudian mutu pendidikan. Baru-baru ini kami udah ikut pelatihan yang diadakan oleh Majelis Dikdasmen ya, PDM ya, Kota Medan. Jadi ada 4 dokumen mutu yang kami siapkan dan itu prosedur itu yang kami ikuti. Nah, jadi untuk mendapat keunggulan mutu harus kita tingkatkan terus ya. Kemudian kita harus selalu evaluasi juga ya. Seperti apa yang udah kita lakukan ya, mulai dari tahap 0, 1, 2 sampai 10 itu kita ukur terus. Ya, secara berkesinambungan ya gitu. Ternyata walaupun baru 14 hari udah banyak yang dilakukan terobosan. Memang itu gini, nama ibaratnya SMA 01 itu kan menjadi beban yang luar biasa. Betul, kan? Dan sekolah tertua juga. Setahu saya itu di Kota Medan. SMA Muhammadiyah 1 Medan tuh tahun 76 tuh. Dulunya alamatnya di Sutrisno ya, Jalan Sutrisno, kemudian pindah tahun 81 itu ke Jalan Utama gitu. Jadi alumninya tentu udah banyak itu. Jadi peran alumni juga ini menentukan kemajuan sekolah ini. Jadi ke depan saya sebagai kepala sekolah juga menggandeng alumni, yang mengajak alumni-alumni kita yang sudah sukses. Banyak loh alumni sebelum saya yang sudah sukses ternyata gitu ya. Jadi kita akan kolaborasi dengan alumni, dengan orang tua. Pokoknya seluruh stakeholder yang ada di Semamsa itu harus bisa berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah unggul ini tadi. Kalau sekarang kan sekolah unggul ukuran kan masih jumlah murid ya. Nah, makanya SMA 8 masuk ya Pak ya? Masuk. Karena muridnya kan udah 1000-an. 1005. Jadi kita nggak masuk karena kuantitas kita masih di bawah 400 gitu. Mudah-mudahan kita optimis 2 tahun ke depan ya siswa kita bisa meledak gitu ya. Bisa rame ya. Kemudian bangunannya ditingkat. Kalau kita nggak bisa lagi Pak nambah ke samping. Samping ya. Ya, karena rumah penduduk itu. Kecuali kita ada yang jual kita beli gitu. Ya. Paling kita tumbuhnya ke atas ya kan. Nah, ke atas 2 lantai lagi bisa lah itu. Ya, Pak. Itu tugas PR ya. Untuk mencari ya siapa yang bisa jadi donatur untuk membangun sekolah. Banyak orang-orang hebat di Muhammadiyah. Ya. Alumni juga. Ya. Pak Barun salah satu. Siap. Oke, mungkin kita belajar juga kepada SMA Muhammadiyah 8 Kisaran yang mungkin sudah termasuk sekolah unggulan yang 1000 lebih. Dari pengalaman pribadi sendiri, mungkin di tahun 2025 apakah ada terobosan ataupun hal-hal yang akan dilakukan Bapak sebagai kepala sekolah? Insya Allah ada terobosan yang kita buat, apalagi kita baru lagi seminggu yang lalu mengikuti rakor kepala sekolah di Depok tentang sekolah unggul. Jadi kita di sana banyak yang kita dapatkan dari tentang terkait sekolah unggul. Nah, yang faktor utama itu yang sekolah untuk menciptakan sekolah unggul itu ya pertama ya siswanya kan. Kedua yaitu fasilitasnya. Fasilitas artinya ya infrastruktur yang sekolah itu harus dibenahi lebih baik lagi. Dan siswa kita ini harus berprestasi ke perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi yang lebih baik lagi perguruan tingginya. Artinya kita harus mendapatkan proses seperti itu. Nah, jadi kalau untuk kedepannya di tahun 2025 ini
SDM-nya dulu lah kita benahi, SDM di sekolah itu. Karena di satu sisi, kalaupun kita buat ini penuh tantangan yang berat ini. Kenapa kita bilang penuh tantangan berat? Karena kita sekolah ini double kanting. Jadi kalau mau membuat sekolah unggul itu dia tersendiri dia sekolahnya, harus tersendiri. Nah di satu sisi, di sekolah tersendiri ini kan di sinilah kita akan bentuk. Pertama ya kita rubah infrastruktur bentuk sekolahnya gitu. Yang terutama kita harus memiliki minimal 3 kelas ataupun 2 kelas unggul yang berbeda dengan kelas reguler lainnya. Otomatis itu kan pasti berbeda uang SPP-nya ya kan, uang apanya segala macam. Nah, di satu sisi ini orang tuh khususnya ya seperti pembelajarannya ya kurikulumnya apa segala macamnya kan terutama faktor utama seperti untuk jadi sekolah unggul seperti itu dulu gitu kan. Terutama faktor utamanya itu dan kedua fasilitas ya toiletnya apanya segala macam ya bersih apa jangan ada apa-apa kan gitu kan. Nah, itulah yang saya dapatkan dari hasil saya rakor lah, saya cerna dari yang disampaikan oleh pembina-pembina tersebut. Ya intinya kita ya siap bersaing dengan sekolah lain dan lebih nyaman sekolah itu dilihat masyarakat indah dan terpandang enak lah dia lihat gitu dan sekolah itu melahirkan prestasi yang lebih baik lagi. Itulah kita mau rencana. Ya faktor utama itu yaitu kita kelas itu kita benahi. Kita akan buat rencana di tahun 2025 ini kita buat sekolah kelas unggul gitu. Itu dulu kita apakan dulu. Baik. Itu yang pertama. Baik. Ternyata banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil juga ya. Kayak ada yang sekolah unggul, ada sekolah yang ingin menuju unggul dan insya Allah akan unggul. Insya Allah. Tapi kayaknya kita break dulu ya Pak Okay. ya. Karena nggak terasa udah 15 menit aja kita bincang. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah jangan kemana-mana dulu karena masih ada sesi berikutnya dan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada dua narasumber kita. Ada Bapak Ivan Syah Ali SPD GR selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Kota Medan dan ada Bapak Ade Kurniawan SPD selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah 8. Jadi jangan kemana-mana, kita break sejenak. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih dalam program podcast Infomu, masih bersama saya Bis Nugraha dan dua narasumber hebat kita, kepala sekolah yang sangat luar biasa, baru aja dilantik ya kan, ya baru ada yang 14 hari, ada yang sebulan, dan mudah-mudahan bertahan terus ya karena perjuangannya sangat luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita Pak. Siap. Nah tadi kita sudah berbicara program unggulan dari SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Nah, mungkin dari Kota Medan nih apa nih program unggulannya? Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah, di SMA Muhammadiyah 1 Medan itu ada beberapa program unggulan. Salah satunya itu integrasi kurikulum Ismubah ke seluruh mata pelajaran kita integrasikan. Kemudian ada juga tim relawan fardu kifayah dan ini aksi nyata kita turun ke masyarakat gitu. Jadi di SMA Muhammadiyah 1 Medan itu alumninya insya Allah kami pastikan itu bisa terjun langsung ke masyarakat. Terbukti ketika ada suami dari guru kita meninggal, itu yang melaksanakan fardu kifayah dari mulai memandikan, mengkafani hingga menyolatkan itu alumni kita. Bukan alumni lah, siswa kita yang sedang aktif, yang kelas 11 dan kelas 12 itu. Alhamdulillah itu program unggulan yang terus kita laksanakan gitu. Kemudian ada juga IT, program unggulan kita dari tahun 2003 itu memang IT udah kita unggulkan di SMA Muhammadiyah 1 Medan. Jadi banyak alumni dari Semamsa ya yang bisa bekerja ya. Ada alumni kita yang bekerja sambil kuliah dia. Tapi ilmunya udah dapat dari sekolah gitu. Seperti apa namanya? Dulu ada instalasi LAN ya.
lokal area network. Mereka mampu untuk itu. Kemudian dulu memperbaiki CPU komputer gitu ya, komputer gitu. Itu bisa mereka mampu karena mereka dibekali itu. Kemudian untuk desain grafis juga ada siswa kita yang pakarnya gitu. Itu bagian keunggulan dari kita. Kemudian banyak lagi program-program unggul yang lain ya, yang SMA Muhammadiyah 1 Medan punya gitu ya. Udah kayak sekolah menengah kejuruan ya. Oke, terkait dengan persaingan mungkin. Nah, kalau di sekolah Muhammadiyah 1 Medan seperti apa? Kalau persaingan di sekitaran kami, hasil analisis konteks yang kami lakukan luar biasa. Ya, kenapa saya bilang tadi, saya udah sebutkan juga itu di sekeliling kita tuh banyak sekolah besar. Sekolah besar ya, yang menampung siswa sampai ratusan ya per tahun ajaran ya. Nah, di sekitaran kita itu ada 7 sekolah swasta yang besar ya, sekolah swasta. Kemudian ada juga 4 sekolah negeri. Nah, yang kalau zonasi berarti siswa-siswa sekitar kita itu yang masuk ke sekolah negeri gitu. Nah, tapi karena kepercayaan masyarakat masih besar terhadap SMA Muhammadiyah 1 Medan, terbukti sambutan dari ketua pimpinan wilayah Prof. Hashim Shah waktu pelantikan kepala SMA Muhammadiyah 1, beliau menyampaikan terima kasih masyarakat ya terhadap SMA Muhammadiyah 1 Medan ya. Anaknya rajin sholat ya, ibadahnya nggak tinggal jauh dari geng motor ya kan. Jadi karakter yang kita bangun di sekolah itu, kita punya namanya karakter sifat itu. Sidik, istiqomah, fatonah, amanah, tablik itu. Nah, kita jadikan karakter Rasulullah itu, kita jadikan contoh teladan buat murid-murid kita di SMA Muhammadiyah 1 Medan. Oke. Kalau kita ke SMA Muhammadiyah 8 Kisaran nih. Kalau panggilannya Mapan ya? SMA Mapan. SMA Mapan. Mapan. Oke. Bukan di Balikpapan. Balikpapan ya. Lain cerita. Dari Kalimantan ya. Oh, iya. Seperti apa nih kepercayaan masyarakat? Ya, karena udah 1000-an lebih siswanya ya, Pak. Kepercayaan masyarakat ya, bersama kami SMA Muhammadiyah 8 yang singkatannya Mapan ya. Nah, pertama yang diterapkan itu adalah karakter moral, karena alumni di situ memiliki karakter, dan kepercayaan masyarakat itu ilmu agama itu lebih diterapkan sama kami. Keagamaan itu diterapkan. Jadi lepas dari situ anak-anak itu memiliki jiwa karakter yang yang lebih baik lagi gitu, sehingga kepercayaan masyarakat itu, karena di masyarakat kita nih diapit nih sama negeri-negeri kita sendiri, apalagi untuk tahun ini dan seterusnya, mudah-mudahan ya udah ada sekitar 10 tahun kepercayaan masyarakat itu sama SMA Muhammadiyah 8. Mengapa kepercayaan masyarakat lebih memilih ke SMA Muhammadiyah 8? Karena SMA Muhammadiyah 8 ini siswanya ini bukan hanya menengah ke atas saja, menengah ke bawah, dan menengah ke bawah ini dibantu dia dibantu sama pihak sekolah tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat ini lebih cenderung ke Muhammadiyah karena atas bantuan masalah terkait dengan SPP dan sebagainya, dan juga ilmu keagamaan itu dijiwai dengan karakter, sehingga udah itu yang terakhir prestasinya. Alhamdulillah setiap per tahunnya anak kita yang ini selesai ini jadi dipercayakan masyarakat karena meluluskan sampai 24 siswa di perguruan tinggi negeri. Bahkan tahun semalam ya kita ada sekitar 1 orang dokter hewan yang lulus masuk di daerah Jawa sana. Alhamdulillah kita melahirkan prestasi siswa ini sampai 25, 26 yang lulus di perguruan tinggi. Itu yang dikejar oleh masyarakat. Artinya negeri itu, sekolah negeri itu ternyata hanya sekedar ini, dan lebih hebatnya lagi sekolah swasta. Makanya
dikejar nomor 1 untuk asahan, swasta yang terbaik itu adalah Muhammadiyah. Alhamdulillah. Dan ini akan kami pertahankan terus sampai meningkat. Kalau bisa 2.000 siswa ya. Amin. Amin. Oke. Banyak sekali prestasi-prestasinya juga ya kan. Tapi terkait dengan pembelajaran. Nah, apalagi kita Menteri baru Pak Abdul Mukti kan itu kan. Nah, seperti apa ini terkait pembelajaran? Dan kalau di sekolah SMA Muhammadiyah 8 Kisaran, harapannya seperti apa ke depan? Ya, harapan kami ya untuk pembelajaran itu yang paling utama yaitu apalagi di dunia sekarang kan sudah perubahannya etika dan moral itu yang kami tekankan dulu. Karena adab itu kepada seseorang itu kami tekankan. Karena kedepannya ini banyak siswa berprestasi tapi tak memiliki adab. Betul. Nah, adab itu tidak ada. Makanya itu adab itu yang paling penting. Karena banyak orang berilmu pun tapi tak beradab, kan seperti itu. Jadi siswa kita ini yang penting karakternya itu ya. Karakter yang ditanamkannya itu menghormati satu sama lain, memiliki nilai-nilai moral, nilai-nilai etika. Nah, itu yang kedepannya kami apakan. Kalau itu udah dapat kami siswa seperti itu udah keluar, kami ya lebih tingkatkan, lebih apakan lagi seperti itu. Oke. Kalau dari Pak Fansyah? Saya setuju. Saya setuju. Ya benar, itu al-adabu fawqa ilmi itu. Adab di atas ilmu. Makanya kami mengintegrasikan itu al-Islam dan Muhammadiyan ke seluruh pelajaran. Fungsinya itu untuk memperbaiki adab mereka gitu. Nah, jadi output dari SMA Muhammadiyah 1 itu karakter harus unggul. Kemudian terpercaya karena kita visi misi yang kita buat semua berpusat pada peserta didik. Nah, jadi karakter itu yang utama gitu ya. Karena kalau karakternya bagus nanti ilmu akan ngikut ya. Ya, makanya al-adabu fawqa ilmi itu, adab di atas ilmu segala-galanya ya. Kalau SMA Muhammadiyah 1 Medan, Pak, alhamdulillah juga tahun 2024 untuk lulus jalur undangan itu 45%. 45%. Besar. Kami pun terkejut itu. Ya, kalau total keseluruhan yang lulus di perguruan tinggi negeri itu baik SMBT maupun SBMPP gitu ya, itu ada sekitar 50% ya, 55 lah, 55%. Karena total yang kuliah di perguruan tinggi itu ada sekitar 82% yang tamat. Yang sisanya itu kan ada yang lanjutkan usaha orang tua, ada yang kerja gitu ya. Karena banyak orang Minang tempat kita, jadi usahanya banyak. Padangnya. Iya. Padangnya. Banyak, jadi mereka punya usaha, lanjutkan usaha orang tua. Luar biasa. Yang punya toko emas pun ada, Pak. Padangnya. Pantesan pas perhatikan ada tarian Minang kemarin. Itu kan luar biasa. Terkait dengan strategi PBDB. Nah, mungkin dari SMA Muhammadiyah 1 Medan seperti apa? Ya, kita udah yang pertama harus kita punya itu mimpi. Ya, kita harus bermimpi sekolah itu harus besar gitu ya. Tapi jangan mimpi aja, harus ada inovasi juga. Nah, setelah punya mimpi dan inovasi, kita harus ada aksi juga. Aksi, kemudian kita branding juga sekolah itu, kemudian kita promosikan. Jadi ada beberapa strategi, Pak, dalam promosi itu. Ada namanya itu mentas itu, menentukan target siswa. Kemudian ada juga itu apa namanya pendaftaran sepanjang masa itu. Jadi SKPPDB itu panitianya itu udah ada dari awal tahun. Ya, dari awal tahun ajaran 2024 kepala sekolah sebelumnya udah menyiapkan itu dan itu dilanjutkan ya. Kemudian ada mendata calon siswa ya, melosi namanya itu istilahnya. Kita data calon siswa dari SMP mana-mana aja dia yang masuk. Kemudian ada juga duta sekolah kita. Jadi ada brand ambassador lah istilahnya ya. Ya. Di sekolah kita itu dia harus berkelakuan baik, Pak. Harus berkarakter unggul istilahnya. Kemudian ada program juga yang kita buat, kita presentasi ke sekolah-sekolah. Presentasi sekolah, yang daftar kita tampung langsung. Nah, gitu. Itu jemput bola sekarang, Pak. Jadi nggak bisa kita menyambut lagi. Jadi kita harus menjemput. Nah, kemudian tetap yang paling penting itu kan doa. Nah, itu doa yang paling penting.
Ada, karena doa itu kan kekuatan tak terlihat dia untuk dunia yang terlihat, gitu ya kan Pak? Itu Bang Bes. Baik, mungkin kalau Pak Ivansyah harus menjemput, berusaha, kalau Pak Ade mungkin tinggal menyambut ya Pak? Tinggal menyambut. Tapi ya perlu juga tim kita ada juga ya kreativitas anak-anak, karena anak-anak kita ini di tim BC Broadcast, itu tim BC itu yang mereka itu pun memiliki kreatif dan inovatif dalam membuat promosi untuk PPDB ini. Artinya yang dibuat dari anak-anak ini adalah prestasi-prestasi siswa, dan juga ditanamkan nilai moral itu, karakter anak-anak itu ditanamkan. Apalagi kita di Asahan ini, kebanyakan masyarakatnya itu lebih mempercayakan anaknya keluar dari sekolah itu memiliki karakter. Jadi sehingga mereka tuh nggak peduli mau sekolah negeri, mau swasta, kalau anaknya lepas dari situ nggak ada karakternya, ya itu kepercayaannya menjadi kurang. Nah, kedua yang manajemennya lah kan. Ya. Nah, yang paling utama adalah karakter anak itulah. Orang tuh melihat walaupun SMA ini maka PPDB ini banyak yang siswanya, mereka tuh gini melihat ini umum, SMA Muhammadiyah umum, tapi kok ditanamkan nilai karakter keislaman Ismuba itu luar biasa. Dan mereka yang nggak mengenal apa itu Muhammadiyah, jadi tahu oh begini rupa Muhammadiyah, hingga gabung dengan Muhammadiyah. Itu siswa-siswa kita gitu. Oke, berarti terkait dengan strategi PPDB ini pun siswa-siswa dilibatkan? Iya, dilibatkan juga. Kita libatkan. Nah, untuk pendidikan karakter sendiri yang dilakukan dari SMA Muhammadiyah 8 Kisaran itu apa saja kegiatan-kegiatan siswa yang mungkin dilakukan? Kita buat di situ, kita buat ya karakter seperti ya pengajian, IPM. Dulu kita buat masih berjalan juga, tahsin Quran, baca Quran, juga sholat jenazah, sholat fardu, sholat baca Quran juz amma. Jadi siswa ini diterapkan. Nanti kita buat mabit untuk mengenal lagi apa gitu. Jadi itulah yang kita terapkan sama anak-anak ini. Oke, jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi ilmu agama dikuatkan juga di sekolah ya. Wah, oke. Kalau dari SMA Muhammadiyah 1? Ya, kita itulah program Ismu Bakur ya. Jadi sebelum masuk tuh ada 15 menit. Kita masuk 7.15, 15 menit setengah jam 7.30 kita baru start belajar. Jadi 15 menit itu ada program Ismu Bakur. Di situ mereka membaca one day one ayah itu, tapi sambil diambil inspirasinya, inspiring dari ayat yang mereka baca itu tim Ismu Bakur. Kemudian ada juga sholat duha, pembiasaan sholat duha itu sebagai pembentukan karakter. Jadi siswa kita bel 15 menit sebelum ke kantin itu mereka melaksanakan sholat duha dulu. Ya, jadi supaya nggak menumpuk di kantin. Jadi sebagian nanti sholat duha, kemudian kemudian sholat zuhur berjamaah juga. Nah, sholat zuhur berjamaah kita laksanakan. Karena musola kita terbatas, kita bagi dalam waktu seminggu. Misalnya di hari Senin itu kelas 12, hari Selasa nanti kelas 11-nya di hari berikutnya gitu ya, kelas 10. Yang lain di mana? Sholat di kelas masing-masing. Nah, dipantau oleh guru bidang studi yang masuk gitu. Itulah upaya kita dalam pembentukan karakter. Karena memang sholatnya harus dipaksa Pak. Ya, kalau nggak dipaksa sulit kita. Karena ada yang menggoda kan Pak. Iya betul. Ya sama saya mampu seperti itu juga deh. Apalagi terkait dengan penggunaan gadget. Nah, itu kalau di sekolah gimana tuh? Kalau gadget karena yang kita unggulkan IT, kita perbolehkan gadget. Tapi dalam hal yang positif sih untuk proses belajar mengajar ya. Sekarang anak-anak kita canggih. Kadang untuk cari materi dia nggak capek-capek pakai chat GPT itu ya udah muncul dia. Tapi makanya ada program sekolah ya tentang penggunaan gadget sehat itu kita panggil juga pakar-pakar yang ahli, kita undang ke sekolah untuk memberikan pelajaran edukasi lah terkait penggunaan gadget itu secara sehat itu. Ya. Oke, dari mungkin terkait dengan program kerja dari Mendiknas 7 penguatan karakter itu ya, seperti bangun pagi. Nah, itu seperti apa tanggapan dari? Positif. Itulah itu kan karakter itu. Nah, sangat positif, itu bagus sekali. Karena
pendidikan karakter itu kan nggak hanya di sekolah gitu. Jadi seperti bangun pagi ya kan, otomatis kalau kita yang sholat subuh ya, itu kan nggak mungkin gurunya nelpon ayo bangun sholat, tapi kan orang tuanya yang mengingatkan. Jadi peran orang tua pun di situ perannya besar, sangat besar pun untuk membentuk karakter, karena karakter itu kan anak-anak itu kan lebih lama sama orang tuanya di rumah. Jadi program yang digalakkan oleh kementerian sekarang itu cukup bagus sebenarnya dan relevan saya rasa dengan pendidikan karakter itu sendiri gitu. Gitu. Baik. Kalau dari Pak Adi sendiri seperti apa tanggapannya? Ya kalau menurut saya untuk bangun pagi program yang buat Kemendikbud itu sangat setuju kali, karena membangun karakter yang berakhlak mulia bagi siswa tersebut. Artinya kan kita di sekolah itu kan hanya separuh yang kita atasi mereka. Macam ini kan, macam kita sama program yang kami buat juga dibuat SMA Muhammadiyah 1. Itu setiap harinya kami buat program itu sholat berjamaah zuhur dan juga duha. Berarti seirama kita Pak ya. Pastilah Pak, Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah. Di hati ya. Nah, jadi separuhnya itu ya di luar sekolah itu orang tuanya. Makanya kami terapkan juga, yang diterapkan kami juga itu sangat setuju sekali. Kalau kedekatan antara sekolah terhadap orang tua itu seperti apa kalau di SMA? Kalau kami kalau bisa ya dekat kali lah. Kalau cuma yang bilangkan dekatnya itu ya, kayak Limal Teiko gitu lah, dekat, langket gitu lah, gitu ya. Emang harus dekat ya Pak? Iya, dekat, harus dekat. Karena konsultasi itu harus penting Pak. Karena BK kami itu udah dekat kali dengan orang tua tuh. Jadi apa prestasi siswa apa dengan ini ya tetap itu juga diketahui oleh orang tua. Oke, baik Pak Ivansyah dan Pak Adi Kurniawan. Berhubung kita udah di penghujung acara ini, mungkin apa nih harapan yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan sekolahnya atau guru-gurunya, siswanya, kan mungkin dari Pak Ivansyah selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah 1 Medan. Saya berharap kepercayaan dari masyarakat ya terhadap lembaga pendidikan yang namanya SMA Muhammadiyah 1 Medan. SMA Muhammadiyah 1 Medan itu kan letaknya di jalan utama itu. Jadi seharusnya harus jadi pilihan utama itu Pak. Jalan utama. Iya, harus jadi pilihan utama. Program yang kita tawarkan itu luar biasa untuk membina karakter anak-anak. Jadi sahabat dakwah, kalau ada saudara, anak, adik atau siapapun yang pingin bersekolah dan berprestasi, masukkanlah ke SMA Muhammadiyah 1 Medan. Ada pantun nih Bang Bes, boleh? Oke. Nanti kita bahas cakap ya. Oke, pantun lah. Udah siapin dong Pak. Siapin pantun. Pak Ade siap-siap juga. Tak pandai pula pantun. Oke, baik ya. Jalan-jalan ke Brastagi. Cakep. Jalannya berkelok indah berseri. Cakep. Ayo bergabung dengan sekolah yang berprestasi. Cakep. SMA Muhammadiyah 1 Medan, pilihan pasti. Dan pilihan di hati juga. Iya. Maunya komplit karena tadi 1 dan 8 gitu. Jadi nggak malah kita. Iya, juga itu. Kita ulang lagi. Jalan-jalan ke Brastagi. Ulang lagi. Jalan-jalan ke Brastagi. Cakep. Jalannya berkelok indah berseri. Cakep. Ayo bergabung dengan sekolah yang berprestasi. Cakep. SMA Muhammadiyah 1 Medan dan SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Pilihan pasti dan pilihan di hati ya. Panjang kan pantunnya itu. Udah itu aja. Oke. Jadi Pak Ade Kurniawan, mungkin apa harapan yang ingin disampaikan? Ya, harapan saya untuk kedepannya ya cuma satu. Sekolah berprestasi dan sekolah unggul itu hanya Muhammadiyah. Ya. Jadi hidupilah Muhammadiyah. Jika kita warga Muhammadiyah, sekolahkan anak kita di Muhammadiyah. Dan untuk generasi Muhammadiyah, anak kita lah penerusnya. Itu saja. Setuju, mantap. Saja ya. Singkat, cepat, padat. Oke. Emang kalau anggota MPI kayak gini. Oke,
terima kasih atas kebersamaannya di hari ini kepada Pak Ivan dan Pak Adi Kurniawan atas terima kasih juga di studio podcast Infomu ini. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses untuk program-program kerjanya. Amin. Dan mudah-mudahan nanti makin bertambah siswa-siswanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.